kita sudah membahas ya, berbagai pusat pertanggungjawaban yang ada, yaitu ada namanya revenue center, gitu ya, ada yang namanya cost center, dan juga ada yang namanya profit center, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kompensasi, gitu ya, atau juga peranan dari pemangku pusat-pusat pertanggungjawaban tadi, gitu ya, itu berhubungan nantinya dengan terkait dengan masalah kompensasi. Eh, Bagaimana capaian perusahaan itu bisa tercapai secara optimal, gitu ya, maka ada hubungannya dengan yang namanya kompensasi, gitu ya, di mana setiap organisasi itu punya tujuan, ya, dan punya peranan, ya, bahwasanya pengendalian sistem manajemen itu punya peranan untuk memotivasi ya seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Nah, sehingga harus ada mekanisme, gitu ya, dan juga sistem kompensasi yang berpengaruh terhadap fungsi-fungsi keperilakuan dari pegawai yang mencapai setiap dari tujuan tersebut. Tipe tipe manajer, gitu ya. Uh, Tipe manajer dalam hal ini dalam kegiatan aktivitasnya itu tidak lepas ya dari yang namanya pengaruh reward, gitu ya. Dan juga apabila di luar aktivitasnya, maka di luar reward. Nah, tentu saja dua hal itu merupakan variabel yang penting, gitu ya, yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ya jelas saja ya, kalau kita ingin kalau perusahaan ingin mendapatkan laba, ya maka harus ada target, ya, harus ada sasaran, harus ada tujuan, gitu ya. Nah, atau juga harus ada bonus, gitu ya, yang disediakan, gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan A, tujuan B, tujuan C, gitu ya. Nah, sehingga banyak sistem kompensasi, gitu ya, yang diberikan dan punya hubungan kemana? Hubungannya kepada faktor perilaku, gitu ya. Dan berdasarkan pada hasil riset, ya, ini ada penyajiannya riset finding, ya. Jadi ada riset finding terkait dengan insentif organisasi di sini. Jadi berdasarkan pada di mana motivasi orang, gitu ya, itu di masa yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, gitu ya, itu tidak lepas daripada yang namanya kompensasi, gitu ya. Orang dalam hal ini bisa mendapatkan kompensasi yang negatif atau juga kompensasi yang positif, gitu ya. Jadi insentif yang positif itu adalah disebut dengan reward, ya, atau merupakan outcome, ya, dari kepuasan individu. Sedangkan kompensasi yang negatif itulah hukuman, gitu ya. Jadi hukuman tetap ada terkait dengan outcome, ya, atau terjadinya penurunan kepuasan apa yang diinginkan. Jadi sistem reward di sini ya itu berpengaruh terhadap kepuasan individu, ya. Ya, tanpa dalam hal ini berkaitan dengan organisasi dan dan reward organisasi tersebut, ya, itu diberikan ya kepada orang yang berpartisipasi, ya, terkait dengan capaian tujuan, ya. Nah, beberapa riset-riset yang terkait dengan hal itu diantaranya menyimpulkan, gitu ya, bahwasanya individu itu kecenderungannya ya, ingin memiliki motivasi yang tinggi. Nah, sehingga motivasi yang tinggi itu bisa secara potensial, gitu ya, untuk mencapai laba, gitu ya, laba. Dan apabila tidak tercapai, gitu ya, maka hal yang diinginkan sebaliknya, gitu ya, maka pihak manajemen harus memberikan saran, ya, memberikan saran atas usaha tersebut, ya. Jadi semuanya orientasinya berdasarkan pada orientasi pada reward, ya. Dan reward kepada personal itu sifatnya relatif, ya, dan juga bersifat situasional, ya, di mana kompensasi moneter itu sangat penting, ya, untuk kepuasan, ya, dan kepuasan tersebut terdiri dari berbagai level itu sendiri, ya, dan jumlah kompensasinya itu apa ya, tidak hanya bersifat moneter saja, ya, tetapi juga kompensasi yang moneter, ya. Jika senior manajemen, gitu ya, jika senior manajemen apa ya, menandai bahwasanya
suatu tindakan pihak manajemen ya terkait pentingnya hal itu, maka apa ya, maka pihak manajer gitu ya atau juga pihak manajemen itu akan memberikan suatu atensi yang memadai terhadap sistem operasi tersebut ya, di mana individual gitu ya punya motivasi yang tinggi ketika dia akan menerima laporan ya atau sebaliknya. Nah, ketika misalnya dia melihat prestasi penjualannya tinggi, maka motivasinya akan tinggi gitu ya. Atau malah sebaliknya ya, ketika melihat laporan penjualan rendah gitu ya, maka lemas langsung gitu ya atau juga motivasinya rendah. Nah, itu semuanya berhubungan pada kinerja ya. Artinya tanpa umpan balik ya, orang itu akan tidak selalu punya perasaan yang sama ya terhadap suatu capaian ya yang tergambar dan juga terkait dengan hal itu, maka dampaknya secara menyeluruh adalah dampak kepada faktor perilaku ya. Nah, begitu juga sistem insentif itu secara efektif dalam satu periode gitu ya. Ini apa ya? eh, yang ada dalam satu periode secara optimal gitu ya. Itu bisa dihitung ya dalam satuan jam atau juga dalam ukurannya bulan ya. Dan sistem motivasi gitu ya, motivasi gitu di mana seseorang percaya bahwa saja sistem insentif tersebut gitu itu punya hubungan ya, dan motivasi itu bisa bisa menjadi kuat gitu apabila adanya tujuan ya, dan di mana individu tersebut menganggap tujuan itu penting dan punya hubungan apa yang mereka inginkan ya. Jadi untuk itu dilakukan apa? Dilakukan perlunya dukungan anggaran ya, atau juga penyediaan beberapa terkait dengan tujuan yang diperkuat terhadap hal itu. Maka mau tidak mau anggaranlah alatnya, gitu ya. Jadi dengan demikian anggaran tersebut bisa memacu motivasi ya, dan juga bisa memacu prestasi gitu ya untuk pencapaian ya, sehingga insentif itu bisa berjalan ya. Nah, kalau bicara karakteristik insentif, maka dalam hal ini bisa terdiri dari berbagai jenis gitu ya. Jadi karakteristik dari kompensasi insentif di mana manajer gitu ya itu mendapatkan suatu paket insentif dalam bentuk 3 komponen, yaitu pertama gaji gitu ya. Yang kedua apakah berupa benefit ya, benefit di sini bisa berupa uang pensiun gitu ya, atau misalnya jaminan asuransi kesehatan gitu ya. Jadi banyak tipe gitu ya. Itu yang kedua ya. Jadi bisa gaji, bisa benefit, atau juga bisa berupa insentif ya, insentif compensation. Jadi tipe-tipe manajer yang menerima ini itu akan apa ya, terutama pada perusahaan besar lah ya. Jadi sangat pada perusahaan besar sangat jelas sekali gitu ya dibanding dengan perusahaan yang kecil, dan juga perusahaan yang memiliki sistem sistem suatu apa ya area industrinya sama ya. Nah, sehingga secara umum bisa digeneralisasi pada level manajemen kompensasi di sini ya. Jadi ada 3 komponen yang berhubungan. Nah, hal itu gitu ya. Nah, ini ada suatu kasus gitu ya di mana suatu studi ada gaji dan bonus diberikan terhadap 14.000 manajer tahun 81 dengan tahun 85 ya. Dengan mengobservasi pada 219 perusahaan di mana menemukan bahwasanya 20% yang setelah diberikan itu secara substansi berbeda dengan organisasi lainnya. Artinya gerakannya lebih berbeda ya. Jadi menunjukkan kompensasi itu memang berpengaruh. Nah, itu. Nah, ini coba dulu dibaca sebentar ya. Nanti bisa kita simpulkan. Silakan baca.
Bahannya udah dapat kan? Ya, baiklah kita lihat ya bagaimana perencanaan sistem insentif tersebut. Jadi perencanaan sistem insentif tersebut terbagi baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang ya. Jadi kalau berkaitan dengan jangka pendek itu adalah tahun yang berjalan, ya kan. Sedangkan bersifat jangka panjang yaitu di masa yang akan datang, gitu ya. Itulah sistem insentif, gitu ya. Nah, kalau biasanya berkaitan dengan jangka pendek, gitu ya, maka berhubungan dengan bonus, gitu ya. Sedangkan untuk jangka panjang berhubungan dengan common stock, gitu ya. Jadi berkaitan dengan harga saham perusahaan. Jadi sistem insentif itu dampaknya kepada harga saham malah, gitu ya. Nah, kalau yang bersifat jangka pendek apa saja itu? Yang pertama adalah total bonus, ya. Jadi total bonus yang diberikan. Jadi total jumlah bonus yang diberikan berkaitan dengan kualifikasi di dalam grup di mana perusahaan tersebut itu mendapatkan bonus yang disebut dengan bonus pool, ya. Jadi dalam jangka pendek lah ini disebut, ya. Jadi sistem insentif di mana para pemangku kepentingan menghitung ya kira-kira formula apa ya secara menyeluruh yang bisa apa ya, ya meningkatkan profitabilitas perusahaan pada saat itu ya. Hingga bonus lah merupakan alatnya ya. Nah, di sini terlihat ya suatu contoh ya, jika ingin mendapatkan laba sebanyak 50 miliar dolar gitu ya, maka harus ada suatu kondisi ya di mana 1 miliar $1 saja gitu ya, itu diberikan sebagai bonus ya. Nah, dicadangkan sebagai bonus. Maka pencapaian tersebut itu akan memicu ya para executive compensation package ya mendapatkan bonus tersebut ya di masa yang akan terhadap dari laba bersihnya, ya kan? Nah, banyak perusahaan ya tidak menggunakan metode itu. Kenapa? Ya karena ya dengan sistem persentase gitu ya, itu akan apa ya akan berdampak secara menyeluruh. Kalau kalau misalnya labanya tinggi gitu ya, tapi kalau labanya rendah, ya maka bisa turun prestasinya secara umum, gitu kan. Jadi bukan berdasarkan pada kinerja per individu ya, tetapi juga kalau dengan seperti itu adalah
kinerjanya kinerja secara global gitu ya. Maka banyak perusahaan nggak pakai. Nah, perusahaan lebih pakai yang metode yang lain gitu ya. Nah, jadi lebih tepat mengukurnya. Maka dalam hal ini untuk merefleksikan dari suatu investasi, maka profit ya, profit kemudian juga bonus ya itu dapat bisa meningkat ya secara bersamaan terkait dengan investasi-investasinya gitu ya. Sehingga ukuran kinerjanya di situ disebut bisa berupa kinerja yang statik atau juga deteriorating ya. Jadi banyak perusahaan menggunakan formula pemberian bonus setelah adanya setelah dibagikan pengembalian ya, pengembalian atas modal kepada para pemegang saham atau disebut dengan setelah RUPS ya. Jadi kalau udah RUPS maka pemegang saham itu disitulah bonus dibagikan ya. Jadi berapa besarnya bonus ya sangat ditentukan pasca rapat umum pemegang saham. Nah itu ukuran yang lebih tepat gitu ya. Artinya lebih mendahulukan kepada para pemangku kepentingan gitu ya. Dan metode bonus ini gitu ya atau metode bonus berdasarkan pada persentase laba ya. Maka dalam hal ini kita contohkan sebagai berikut ya. Jadi ya bagaimana mengestimasi kepuasan pada level pencapaian laba 50M ya. Kemudian juga bagaimana perhitungan profitabilitas dengan menggunakan pada level 1 miliar dolar ya, atau juga jumlah lembar saham yang beredar 10 miliar dolar, atau juga minimum laba per lembar saham sebesar 2050 dan bonus 4% ya sebesar 2,50 ya. Nah, jadi di sini perhitungan metodenya adalah ya metode pasca return earning. Jadi kalau udah meningkatnya return earning, maka meningkatlah bonus gitu ya. Contoh gitu ya. Ini adalah labanya 50 juta gitu ya. Bonus setelah pajaknya 500.000 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan dividen, maka dapatlah return earning-nya sebesar 19.500.000 ya kan. Kemudian juga return earning ini dibagikan ya dengan 6%. Jadi 6% ini sebagai ini 6% must earn the additional investment ya for any additional bonus paid gitu ya. Jadi dibagikan 0,06 maka dapatlah 1.170 ya. Maka per lembar sahamnya adalah 1.170 dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Maka tiap lembar sahamnya mendapatkan mendapatkan bonus sebesar 0,117. Nah, jadi udah jelas di sini sistemnya bukan sistem persen ya, tetapi adalah sistem per lembar saham ya dari setelah dikurangkan dengan dividen pemegang saham. Dengan kata lain, perhitungan bonus ini adalah bonus pasca RUPS ya. Nah, jadi ini adalah bonus pasca RUPS diberikan. Mau pakai ini bisa gitu ya. Lebih lebih artinya kebutuhan bonus kebutuhan pengembalian kepada pemangku kepentingan sudah dilakukan gitu ya. Jadi bonus itu dilakukan pasca RUPS ya dengan kata lain. Nah, itu perhitungannya ya. Perhitungan yang lainnya dengan carry cover. Nah, jadi perhitungan dengan carry over di sini meliputi yaitu apa yang dibayarkan itu pada suatu kumpulan bonus gitu ya, itu direncanakan dengan annual carry over ya. Jadi dengan annual carry over yang terkait dengan penentuan formula di mana setiap dari komite itu terbagi berdasarkan pada satu ya adalah bersifat fleksibel ya. Jadi pembayaran itu tidak ditentukan secara otomatis dengan formula dengan dewan direksi dan juga berdasarkan pada faktor-faktor lainnya. Yang kedua, itu bisa dikurangkan secara menyeluruh dari berbagai bonus-bonus yang ada berdasarkan pada kalkulasi di setiap tahunnya. Nah, jadi menggunakan variabel tahunan ya.
mempertimbangkan variabel tahunan. Misalnya tahun lalu bonus 10 juta ya, tahun ini nggak akan turun gitu ya, 11 juta naik dikit saja gitu ya. Nah itu adalah carry over gitu ya. Kemudian deferred compensation. Jadi deferred compensation dilakukan apabila perhitungan sistem pembayarannya berdasarkan pada yang diterima dalam satu periode yang biasanya menggunakan 5 periode. Nah, itu artinya ada periode yang terhutang ya, deferred compensation. Jadi deferred compensation itu menggunakan indikator 4 years ya. Jadi menggunakan beberapa tahun ya yang diestimasi kelayakannya berdasarkan pada laba bersih yang diterimanya ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan deferred compensation. Nah, kalau dengan long term incentive plan, nah long term incentive plan ini dampaknya tadi kan udah jelas, yaitu kepada harga saham ya. Jadi kenapa dikatakan rencana bonus itu berkaitan dengan harga saham ya? Karena harga saham itulah yang menunjukkan suatu perusahaan itu bernilai atau tidak, ya. Jadi kecenderungannya kestabilan harga saham itu apa ya? Terutama dari jumlah pembeli lembar dari saham tersebut itu bersifat exercise date gitu ya. Jadi harga mencerminkan kinerja gitu ya. Nah, jadi dengan demikian bahwasanya stock option itu berpengaruh terhadap sistem pemberian bonus gitu ya. Kemudian disebut dengan phantom share. Nah, jadi phantom share adalah suatu pemberian award kepada manajer gitu ya, terkait dengan jumlah lembar sahamnya dalam hal ini setelah dilakukannya pembukuan ya. Jadi pada akhir periode secara spesifik ya, terutama menggunakan 5 tahun ya, para eksekutif menerima award ya. Nah, jadi sistem phantom share di sini adalah berupa penghargaan ya. Jadi ada malam penghargaan, ada reward gitu ya. Itu disebut dengan phantom share. Kemudian juga stock appreciation right. Jadi stock appreciation right di sini ya menerima sistem pembayaran berdasarkan peningkatan pada nilai sahamnya ya. Jadi nilai sahamnya secara spesifik ya diapresiasi berdasarkan pada tipe-tipe yang bonus yang terutangnya. Nah, itu. Ya, jadi itulah ya, dengan short term dan dengan juga long term bisa diberikan ya. Kemudian diberikan juga insentif kepada corporate officer ya. Jadi insentif diberikan kepada corporate officer yaitu meliputi terkait dengan kinerja secara menyeluruh. Jadi apabila capaian kinerja secara menyeluruh bagus, maka seluruh officer itu ada diberikan apa ya, bonus ya. Jadi bonusnya itu tentu saja kalau good performance ya. Kalau tidak good performance maka insentif pada corporate officer tidak diberikan. Ya, jadi berdasarkan pada tujuannya ya. Tujuannya ya karena tujuannya capaiannya bagus maka bonusnya bagus. Nah, kira-kira demikian ya. Kemudian insentif diberikan kepada unit manager juga bisa ya. Jadi insentif kepada unit manager diberikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, tipe insentifnya bisa reward keuangan, kemudian juga bisa reward psikologi. Ya, reward psikologi berupa promosi, ya kemudian juga increase otonomi atau juga better geographical location dan juga recognition, sertifikat ya. Atau juga kalau kita memilih ya tipe insentifnya saja financial reset ya, financial reward ya. Di mana ukuran bonusnya relatif ya, ada yang di ambang batas, ada yang di bawah batas, gitu ya. Kemudian bonusnya berdasarkan pada unit profit, ya company profit dan juga combination keduanya ya. Atau juga berdasarkan pada kriteria, yaitu kriteria finansial kriteria, ya menggunakan indikator keuangan, kemudian menggunakan periode waktu, ya kemudian menggunakan periode non finansial, ya kemudian menggunakan relatif assign finansial dan juga menggunakan benchmark comparison ya. Dan juga pendekatan bonus itu juga berdasarkan formula, berdasarkan subjek dan juga kombinasi keduanya ya. Oke.
Jadi ada dua filosofi dalam sistem pemberian bonus, adalah filosofi tetap dan juga filosofi berbasis kinerja ya. Jadi filosofinya berbasis tetap yaitu terkait dengan ekspektasi kinerja di masa yang akan datang. Nah itu ya. Nah, jadi dengan demikian kinerja keuangan itu bisa ditentukan ya dari financial criteria. Nah, jadi financial criteria, nah yang seperti tergambar pada tabel tadi. Ya. Nah itulah ya saya kira pembahasan di chapter 11 ini ya yang berkaitan dengan sistem kompensasi ya secara menyeluruh ya bisa kita pahami. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Saya rasa untuk sistem kompensasi ini udah paham semua lah ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita di siang hari ini, dan kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Jadi ada berapa orang ini? 5 ya. Ya, baik. Saya kira itu saja pertemuan kita dan kita sudahi ya. Nah, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.